Selalu ada sesuatu yang perlu Anda lakukan dengan lebih baik. Saya membicarakan hal ini hari ini dengan orang-orang saya di telepon. Wanita juga. Saya seperti, Bung, tidak peduli apa, lihat saja lebih dalam pada semua yang Anda lakukan. Kami menggunakan contoh omong kosong menyikat gigi. Bisakah saya melakukannya selama 15 detik lebih lama? Jangan berpikir tentang hal itu seperti tidak memiliki bau mulut sehingga dia akan ingin mencium Anda. Hanya siapa saya bisa. Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik? Apakah gigi saya benar-benar bersih hari ini? Orang bercerai. Memisahkan keluarga mereka. Meluncur melalui pernikahan. Atau berjuang melewatinya. Saya Cas. Saya Catherine. Kami kembali dari kedalaman neraka untuk menyelamatkan pernikahan kami yang kasar dan beracun. Kami adalah Maro Mariek. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Alrik. Mari kita pergi ke apa yang dimaksud wanita ketika mereka mengatakan tidak pada seks. Kita semua pernah mendengarnya. Saya terlalu lelah. Saya mengalami sakit. Saya mengalami sakit kepala. Catherine, tujuanmu adalah? Saya pikir saya aseksual. Ya ampun. Ya, jadi, saya pikir itu benar-benar. Saya pikir ini akan menjadi percakapan yang menyenangkan karena kita tidak benar-benar membicarakan hal ini, tetapi saya mengajari pria banyak hal ini. Jadi mari kita masuk ke dalamnya. Ya. Baiklah. Mari kita lihat kemana perginya ini. Apakah Anda bersemangat? Oke, jadi saya tahu faktanya, sudah jelas. Alasannya, dia mungkin terlalu lelah, bukan? Ya, mengapa kita tidak membicarakan alasan-alasan itu dengan sangat cepat, hanya untuk menvalidasi para wanita yang Ayolah. Jadi beberapa alasan saya terlalu lelah adalah anak berusia 2 tahun di tengah malam, anak berusia 2 tahun pada jam 5 pagi, anak berusia 4 tahun pada jam 6 pagi, mengejar mereka sepanjang hari, kelelahan emosional karena kami memiliki anak perempuan kembar berusia 4 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 2 tahun dan mereka. Apakah mereka memiliki kepribadian yang lebih besar dari kita? 2 tornado dan badai. 2 tornado dan badai dan keledai dan 17.000 dan kemudian juga seperti setiap hari di luar anak-anak saya pikir hal terbesar dengan lelah meskipun adalah anak-anak dan hal-hal yang pergi bersama anak-anak seperti menjemput setelah anak-anak memastikan dapur tetap rapi yang jangan menilai saya dapur kita tidak rapi. Saya pikir ada lebih banyak lagi untuk ini juga, maksud saya jika Anda pikirkan tentang apa beban mental itu dan kemudian berurusan dengan emosi mereka dan semua hal itu juga seperti. Dan banyak wanita-wanita juga bekerja, jadi saya menjalankan bisnis, saya bekerja, saya tidak banyak bekerja, saya tidak bekerja 8 jam sehari penuh, tetapi saya bekerja 3-8 jam sehari penuh dengan anak-anak karena mereka tidak tidur, jadi saya pikir itu. Hanya sangat penting karena jika Anda benar-benar diberitahu tentu saja Anda bisa terlalu lelah dan kita akan berbicara tentang bagaimana kita dapat memerangi banyak hal ini tetapi jelas seperti ada satu alasan mengapa kita berbicara tentang kebugaran dan keluarga tempo hari, kanan? Tingkat energi. Tingkat energi adalah satu hal besar di sana. Tapi baiklah, sekarang kita mendengar hal-hal seperti, saya sakit kepala, Anda tahu, saya tidak enak badan, menstruasi saya. Seperti hal-hal semacam ini, saya benar-benar tidak berpikir itu hal yang nyata. Saya pikir ada pesan yang lebih besar dan lebih dalam. Dan seperti jika Anda mulai bertempur, seperti saya terlalu lelah dan pria mencoba untuk terlibat, ya, mereka membantu sehingga mereka bisa, Anda tahu, bercinta. Kanan. Anda tahu, dan saya dulu adalah raja, hei, sayang, saya melakukan ini. Anda ingin, Anda tahu, itu tidak bekerja seperti itu, teman-teman. Jadi saya pikir ada beberapa kebenaran untuk itu. Jadi katakanlah Anda melangkah masuk, Anda tidak memiliki harapan dan Anda tidak melakukannya seperti saya tidak bisa bergerak pada Anda sebelum tidur lagi. Ini tidak seperti pada awalnya. Dia lelah. Sekarang waktunya tidur, bukan? Jadi kita harus merencanakannya sebelum tidur sehingga kita tidur dengan waktu yang cukup. Ya, kami mengaturnya sedikit. Ya, jadi inilah masalahnya. Jadi katakanlah Anda memerangi itu, tetapi sekarang Anda masih mendapatkan alasan lain ini. Saya akan menyebut mereka alasan. Anda tahu, saya tidak mengatakan Anda tidak bisa sakit kepala dan sama sekali tidak berada dalam suasana hati itu. Tapi saya biasanya berpikir bahwa kita sebagai pria perlu muncul lebih banyak. Saya bahkan tidak tahu apakah Anda tahu, saya mengajarkan hal tangga penolakan. Jadi, Anda tahu, Anda sedang menaiki tangga ini karena Anda melakukan hal-hal yang menginspirasi lebih banyak koneksi. Saya pikir para pria, ketika Anda mendengar kalimat seperti itu, seperti secara harfiah Anda sebenarnya adalah apa? Ketika Anda mengatakan tidak, Anda benar-benar memberitahu kami bahwa Anda hanya mencoba untuk bercinta sekarang. Seperti Anda bahkan belum berbicara dengan saya. Anda belum mendengarkan saya. Ketika Anda memberitahu saya tentang, Anda bertanya kepada saya bagaimana hari saya. Anda membonceng itu dan menceritakan semua tentang hari Anda. Ingat saya dulu benar-benar suka melibas apapun yang Anda katakan dan hanya seperti, oh, ini terjadi pada saya. Kanan. Ya, seperti, jadi tentu saja dia sakit kepala, kawan. Anda sudah terlalu banyak bicara. Jadi saya pikir ada orang yang aseksual. Saya pikir kami sangat terkejut bahwa Anda tidak seperti yang Anda pikirkan. Dan mari kita sentuh itu hanya untuk sesaat. Jadi setelah Anda memiliki bayi, saya pikir pria tidak menyadari bahwa bukan hanya tubuh fisik Anda yang harus kembali normal. Secara hormonal, Anda tidak sama. Dan bahkan jika Anda tidak, jadi di episode terakhir, saya berbicara tentang roller coaster emosional. Dan bahkan ketika saya hamil, saya bukan roller coaster emosional yang datang pada IVF sesudahnya.
Saya tidak pernah menjadi roller coaster emosional yang nyata, tetapi itu tidak berarti bahwa itu tidak lebih sulit bagi saya atau bagi wanita yang mendengarkan. Jadi setelah Anda memiliki bayi, hormon Anda masih berusaha, mereka rusak dan mereka mencoba untuk kembali teratur hanya karena Anda tidak bertindak seperti yang Anda rasakan. Anda tidak menangis sepanjang, Anda tidak membentak sepanjang, itu tidak berarti bahwa Anda tidak mengalami kesulitan dengan Anda, seperti Anda hanya segala sesuatu yang terjadi. Jadi setelah Anda memiliki bayi, libido Anda bisa jauh lebih rendah karena hal-hal hormonal, karena Anda lelah. Tidur adalah bagian besar darinya. Jadi jika Anda menyusui bayi yang baru lahir, saya pernah memiliki dokter yang memberitahu saya, catatan samping, saya pernah memiliki dokter yang memberitahu saya bahwa menyusui seperti sedang menopause karena itu mempengaruhi Anda secara hormonal. Jadi Anda tidak bisa kembali ke tempat seperti garis dasar normal Anda ketika Anda menyusui karena itu hanya menghambat Anda untuk memproduksi susu. Hormon yang mengalir melalui tubuh Anda membuat Anda tidak kembali ke wanita dasar normal yang Anda miliki sebelum hamil. Jadi saya pikir saya aseksual. Tidak ada pendidikan yang cukup di luar sana untuk wanita. Kami tidak tahu apa yang diharapkan setelah memiliki bayi ada. Saya hanya ingin menyela karena saya ingin tetap dengan itu untuk kedua meskipun hal aseksual karena saya ingin berbicara tentang hormon setelah hal aseksual jika saya menjadi nyata Anda hanya kotor oleh saya bertahun-tahun. Bertahun-tahun tidak merasa seperti Anda memiliki pasangan, tahun-tahun tidak bahagia. Itu memperparahnya ya, jadi saya pikir ketika Anda memilikinya ya, saya pikir saya mungkin aseksual dan saya pikir ya saya kotor dan secara fisik saya tidak pernah kotor olehnya. Tetapi karena cara dia bertindak, itu membuatku merasa kotor. Jadi di atas fakta bahwa antara 2018 dan 2022, saya selalu menyusui atau hamil atau melakukan IVF. Dan di atas itu adalah di mana itu menjadi masalah. Jadi setelah kami memiliki Riddick, itu tidak sebanyak masalah seperti setelah kami memiliki gadis-gadis itu karena saya sangat terhubung secara emosional dengan Anda, tetapi itu masih sulit. Saya tidak berpikir saya aseksual lagi, tetapi saya dapat melihat mengapa saya pikir saya aseksual dengan kurangnya koneksi kami di atas fakta bahwa hormon saya semua rusak. Itu benar. Jadi ada dua lapisan di sana. Saya kira ya. Tapi mari kita masuk lebih dalam ke hormon kemudian untuk sesaat, karena apa yang saya lihat dengan para pria, dengan para istri yang bahagia dan terhubung lagi, Anda baru saja berbicara tentang hubungan emosional lagi, bukan? Kami terhubung secara emosional. Kami memiliki keintiman di semua tingkatan, tidak hanya mencoba, yah, sialan, bukan. Dan pada akhirnya, hormon bisa menjadi masalah. Namun, Anda tahu, wanita ingin berbuat lebih banyak. Dapatkan itu diperiksa, misalnya. Tapi lihat, sekarang, seperti jika saya berbicara dengan seorang pria, dia seperti... Jika Anda terhubung dengan suami Anda termotivasi untuk memeriksakan hormon Anda, untuk mencari tahu apakah ada sesuatu yang dapat Anda lakukan. Jika Anda tidak terhubung dengan suami Anda seperti, oh, well, ini adalah alasan yang sangat bagus. Ini adalah alasan yang sangat bagus untuk tidak harus melakukannya dengan suami saya karena dia memperlakukan saya seperti omong kosong atau seperti saya merasa tidak enak badan. Semua hal semacam itu. Ya, tepatnya. Jadi jumlah pria yang menjadi sangat marah karena, ya, dia melewatkan janjinya atau dia bilang dia akan pergi ke dokter atau dia seharusnya mengambil ini apapun dari jalan alami dan itu seperti baik bung apa percakapan seperti yang Anda tahu apakah Anda bahkan tertawa. Lagi Anda tahu jika Anda berpikir tentang kembali ke ketika Anda berkencan dengan orang-orang seperti alasan Anda panas dan berat ada segala macam hal yang Anda pikirkan dengan baik saya pikir orang membuat alasan saya tidak bisa melambaikan anak-anak itu terlalu seperti saya terlalu lelah karena saya punya anak. Versus jika Anda mulai menumpuk semua tingkat keintiman, kemitraan, empati yang berbeda ini untuk pasangan Anda, kasih sayang, maka Anda mulai merasa terhubung dan kemudian kami memiliki satu lapisan lain di sana. Tentu saja, seperti jika Anda selalu harus melakukan pekerjaan dengan benar seperti Catherine harus melakukan. Pekerjaan untuk banyak pekerjaan seks adalah niat asli yang Anda tahu untuk Anda tahu kita akan berhubungan seks setiap hari untuk terhubung dengan Anda dan terhubung dan menjadi pasangan yang baik ya dan kemudian secara bertahap menggantikan setidaknya dalam pernikahan kami dengan banyak ketakutan yang saya miliki. Harus melakukannya atau saya akan mendapat masalah jika saya tidak sehat tentu saja sakit kepala mulai datang lebih banyak Anda tahu seperti ada benar-benar semua perasaan yang kita bicarakan di episode terakhir seperti mengapa Anda tidak menginginkan saya. Saya cemberut, saya frustrasi berapa banyak pembicaraan yang kita miliki, Anda tahu, dan kemudian tentu saja semua pukulan atau kemarahan jika Anda berbicara tentang saya sehingga tidak ada motivasi untuk dicapai, katakanlah tujuan kebugaran untuk memiliki lebih banyak energi untuk memeriksakan hormon Anda. Ya, untuk melakukan apapun yang benar, jadi saya pikir pria, Anda perlu mengerti, dia bisa mengatakan saya terlalu lelah dan lelah, Anda memberikan beberapa contoh praktis mengapa itu sama dengan hormon, itu bisa menjadi hal yang sangat nyata, tetapi saya pikir pria jika Anda mendengarkan, pertama-tama Anda harus fokus pada siapa Anda muncul di rumah, pria seperti apa Anda bersama istri Anda di depan anak-anak Anda, karena dia akan melihat itu dan mungkin didorong menjauh Anda tidak akan senang dengan saya dan menginginkan saya. Maksud saya, kita bisa, Anda tahu, seluruh seks adalah senjata, bukan? Itu bisa sempurna sepanjang hari. Kami membicarakan hal ini di salah satu episode lainnya. Tapi bung, jika saya memiliki wajah itu dan tidak mengomunikasikan sesuatu dengan benar. Wajah mencibir. Wajah cibiran yang beristirahat, ya. Dan, yang masih saya miliki. Ini wajah penasaranku juga.
Jadi jika saya merusak segalanya, jika saya terlalu ceroboh, Anda tahu, dan kita sudah melewati itu sekarang dengan anak-anak. Seperti, jika kita berjuang, seperti, kita hanya di sana satu sama lain. Tapi, seperti, itu mungkin bagian tersulit bagi kami. Tapi maksud Anda adalah, tidak masalah jika dia menghidupkan saya sepanjang hari. Jika dia melakukan sesuatu yang benar-benar membuatku mati, maka aku minta maaf, itu sudah selesai. Dan itu tidak seperti, saya tidak ingin ada yang mendengarkan berpikir bahwa dia dapat membuat satu kesalahan dan kemudian tiba-tiba seks keluar dari meja. Bukan itu. Tidak, ini semua senyawa. Ini sedang terjadi, semua hal ini. Ya, dan itu adalah gagasan bahwa pada akhirnya, jika Anda melakukan sesuatu yang benar-benar merusak hubungan Anda, koneksi Anda, hubungan Anda dengan anak-anak Anda, itu hanya dapat membuat, suasana yang terhubung itu hilang. Dan jika suasana terhubung itu hilang, seks kemungkinan tidak akan terjadi. Dan Anda tahu, pepatah 7, dibutuhkan 7 positif untuk menghapus 1 negatif. Jadi itu paralel yang sangat bagus di sini sehingga Anda dapat melakukan segalanya dengan benar sepanjang hari. Katakanlah itu adalah 7 hal baik yang Anda lakukan, tetapi kemudian 1 hal negatif itu sudah cukup untuk menghapus ke-7 hal positif itu. Itu tidak, kami tidak mengada-ada. Ya, itu bukan hal seks. Itu hal sehari-hari. Itu hal sehari-hari. 7 titik sentuh, bukan? Itu benar. Jadi saya pikir ketika Anda mendengar istri Anda atau sebagai seorang istri, ketika Anda memberikan alasan bahwa Anda tidak menginginkan seks, Anda tahu, saya tahu bahwa banyak dari Anda sampai pada titik di mana itu seperti, tidak, Anda hanya datar tidak, atau benar-benar bercinta. Seperti kita melihat banyak dari itu. Tetapi ketika Anda sampai pada titik di mana alasan ini keluar, Anda harus mulai menjadi sedikit lebih nyata dengan diri Anda sendiri. Saya tidak perlu mengatakan bahkan dengan pasangan Anda, bukan? Anda tidak tahu bagaimana memprosesnya. Mari kita gunakan seperti contoh hormon. Anda pergi dengan aseksual dan saya menjadi frustrasi. Saya seperti, apa? Anda tahu, seperti melakukan sesuatu tentang itu. Cari tahu itu. Alih-alih melihat ke dalam, bagaimana saya bisa mulai muncul untuk membawa Anda kembali ke setidaknya ingin terhubung. Anda tahu, alih-alih pergi tepat untuk petualangan liar gila apapun. Anda tahu? Sambung. Dan kemudian Anda dapat mulai melihat lebih banyak dan alasan lain tetapi jika dia bahkan tidak ingin berbicara dengan Anda tidak membalas pesan teks Anda dan ini akan menjadi sebaliknya maka tentu saja Anda kehilangan tingkat keintiman lain sehingga Anda tidak bisa selalu mempercayai. Alasan yang Anda dapatkan terutama jika Anda tidak tahu bagaimana berkomunikasi dan kalian belum menunjuk dengan tepat ketika Anda merasa baik-baik saja saya katakan Anda mengatakan itu kotor saya tidak ingat apa kata-kata Anda yang tepat karena itulah yang saya dengar. Menjijikan adalah kata. Menjijikan di sana kita pergi dan sebagainya. Secara emosional dan tidak, saya tidak pernah benar-benar menemukan Anda menjijikan. Itu adalah siapa Anda yang menjijikan karena itu sangat jahat. Ya, begitulah cara saya yakin kalian semua pernah berkencan dengan seseorang sebelumnya atau mungkin dengan pasangan Anda di mana kecantikan memudar jika mereka menjadi jelek bagi Anda, meskipun mereka bisa menjadi orang yang paling cantik di dunia dan mereka hanya menjadi jelek, itu Anda tidak melihat mereka lagi. Anda hanya melihat perilaku dan negativitas yang keluar dari mereka, yang tidak benar-benar mereka, negatif yang keluar dari kita ketika kami menempatkan dimasukkan ke dalam situasi ini tidak berarti bahwa itu adalah kami. Itu bukan Anda. Itulah yang ditunjukkan. Tetapi perlu berada di bawah dan, Anda tahu, berada di bawah. Wow, saya ingin mengatakan satu hal lagi. Jadi, alasannya. Jadi saya akan berbicara dengan para pria karena Anda telah berbicara. Jadi jika istri Anda mengatakan dia sakit kepala, dia mungkin sakit kepala. Itu mungkin benar. Dia sakit kepala dan karena dia tidak termotivasi untuk bersama Anda dengan cara yang intim, sakit kepala itu akan menjadi faktor yang akan memungkinkannya untuk mengatakan tidak. Namun, dalam hubungan kami, dia tahu jika saya mengatakan bahwa saya merasa sangat sakit bahwa saya sakit kepala dia tahu bahwa itu sebenarnya saya sangat suka saya tidak ingin menjadi intim jika saya merasa seperti itu karena saya sakit kepala sepanjang waktu saya hanya tidak mengatakannya karena itu tidak cukup untuk membuat saya tidak ingin bersama suami saya merasa sangat sering sakit, saya sakit tahun lalu dan saya telah melalui begitu banyak tes yang berbeda dan ada mual, saya tidak mengatakannya setiap hari karena saya tidak ingin dia berpikir bahwa saya tidak ingin bersamanya jika saya mengatakannya, dia tahu, oke, dia benar-benar merasakan ayahmu seperti apa yang bisa saya lakukan untuknya untuk membuatnya merasa lebih baik. Jadi ketika Anda sampai pada titik di mana Anda tahu bahwa Anda benar-benar dapat mempercayai bahwa jika istri saya mengatakan dia sakit kepala itu bukan alasan dia benar-benar sakit kepala dan dia hanya ingin dukungan jika itu setiap hari jika istri Anda sakit kepala setiap hari maka mungkin itulah yang dia katakan seperti melihat ke dalam dan melihat apakah Anda terhubung dengan istri Anda dan mengapa itu. Hal yang sama adalah Anda terhubung dengan suami Anda jika ada semua alasan ini yaitu nyata Anda mungkin sakit kepala Anda mungkin lelah saya punya banyak sakit kepala saya lelah sepanjang waktu saya memberitahu Anda tentang anak berusia 2 tahun tetapi jika saya tidak terhubung dengan suami saya karena dari anak berusia 2 tahun kami benar-benar bahkan tidak akan memiliki anak berusia 2 tahun tidak mungkin memiliki anak karena Anda tahu bagaimana Anda membuat anak, bukan? Jadi, apakah kalian mengerti apa yang ingin saya katakan? Saya berharap kita bisa berbicara kembali dengan mereka sekarang. Ya, baiklah, kalian bisa. Anda dapat DM kami. Ya, Anda harus DM kami. Tapi dengarkan, sebelum kita mengakhiri ini, aku hanya ingin mengatakan ini. Selalu ada sesuatu yang perlu Anda lakukan dengan lebih baik. Saya membicarakan hal ini hari ini dengan orang-orang saya di telepon. Wanita juga. Saya seperti, Bung, tidak peduli apa, lihat saja lebih dalam pada semua yang Anda lakukan.
Kami menggunakan contoh omong kosong menyikat gigi. Bisakah saya melakukannya selama 15 detik lebih lama? Jangan berpikir tentang hal itu seperti tidak memiliki payudara yang buruk sehingga dia akan ingin mencium Anda. Hanya siapa saya bisa. Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik? Apakah gigi saya benar-benar bersih hari ini? Saya tahu itu contoh bodoh, tapi begitulah konyolnya Anda harus mulai dengan ini jika Anda ingin mulai mendapatkan beberapa hal yang lebih besar seperti kebenaran seputar seks. Dan itu sebenarnya bukan contoh yang buruk karena beberapa dari Anda, saya tahu saya bekerja dengan banyak wanita, beberapa suami bisa berdiri untuk menyikat gigi selama 15 detik lebih lama atau menggunakan sedikit tambahan hanya membuka kamar mandi atau dan istri tidak tahu bagaimana menyajikannya. Suami mereka karena mereka tidak ingin menyinggung perasaan mereka tetapi kemudian mereka tidak ingin bersama mereka karena mereka mencium bau. Saya harus mengajarkan ini dalam kursus saya, itu di luar Anda. Harus mengajar yang lain, menjadi bersih, ya, mari kita lakukan itu, mari kita lakukan episode lain di episode berikutnya tentang kebersihan, ya, dan berbicara tentang beberapa area yang Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda hilang dan itu mengacaukan keintiman Anda. Pernikahanmu, oke, ayo pergi.